Terlambat. Ya bye. Oh, satu, dua, tiga. Eh. Tapi aku mau tanya nih, Maula Sensei kira-kira udah belum ke negara Jepang? Udah pernah belum kira-kira? Alhamdulillah saya sudah pernah di tahun 2019. Konnichiwa teman-teman di rumah. Bersama aku Intan Iriani. Di siang hari ini kita bakal ngomongin tentang dunia nih teman-teman. Kita di sini nama podcastnya Sehana, seputar Buana. Nah, di siang hari ini tuh kita bakal ngobrolin negara yang memiliki ciri khas bunga berwarna pink nih teman-teman. Kira-kira teman-teman di rumah tahu nggak sih bunga apa yang berwarna pink dan ada di negara mana nih? Dan selain ciri khas yang bunga berwarna pink itu, negara itu juga dikenal sama makanan yang namanya sushi nih. Kira-kira udah pada tahu kan apa tuh negaranya? Yap, betul banget. Kita bakal ngebahas mengenai negara Jepang nih teman-teman. Nah, tapi di sini aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama sensei aku. Ini dia. Halo sensei, konnichiwa. Boleh diperkenalkan dong sensei? Ya, perkenalkan nama saya Ibu Maula Sari. Saya guru bahasa Jepang di SMK Negeri 2 Cibinong. Iya. Jadi Maula Sensei ini mengajar di sekolah SMKN Negeri 2 Cibinong teman-teman. Nah, Maula Sensei, aku boleh tanya sedikit gak? Kira-kira Maula Sensei sekarang umurnya berapa ya? Tahun ini umur saya 38 tahun. 38 tahun teman-teman. Oke, masih muda banget. Kelihatannya masih cantik banget ya teman-teman di rumah. Maula Sensei, aku pengen tanya sedikit nih. Kenapa sih alasan Maula Sensei itu lebih pilih menjadi guru bahasa Jepang? Sedangkan kan masih ada guru bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman kan di sekolah ini. Kenapa tuh kalau boleh tahu alasannya? Iya, karena sesuai dengan pendidikan saya, jadi waktu kuliah saya emang mengambilnya jurusan sastra Jepang, gitu. Makanya ketika lulus, ya sebenarnya nggak niat juga jadi guru ya, karena kan ngambilnya sastra. Tapi kebetulan rezekinya jadi guru, ya akhirnya jadi guru bahasa Jepang, gitu. Tapi sebelumnya ini planning Maula Sensei itu kan nggak pengen banget nih jadi guru ya, tapi syukurnya menjadi guru nih. Kalau misalnya nih, umpama Maula Sensei nggak menjadi guru bahasa Jepang, kira-kira Maula Sensei mau jadi apa tuh? Kan ngambil jurusan sastra Jepang kan? Betul. Kalau nggak jadi guru, mungkin saya bergerak di bidang pariwisata gitu ya, kayak misalkan tour guide, yang kayak gitu ya. Tapi kayak gitu keren banget sih, karena belajar bahasa Jepang itu kan nggak mudah, apalagi kita perlu nulis katakana, hiragana, terus pengucapan kosakatanya juga nggak sama kayak bahasa Indonesia kan. Ya, betul. Aku pengen tanya nih, waktu semasa Sensei Maula ikut nih sastra Jepang tuh apa sih kesulitannya tuh, kayak susah banget nih ngomong bahasa ini penyebutannya, atau ada Maula Sensei yang nggak ngerti nih apa kira-kira kalau boleh tahu? Oke, waktu itu sih belajar yang paling susah menurut saya kanji. Iya, karena kan kanji itu jumlahnya banyak ya. Ada berapa tuh kira-kira jumlah kanji? Wah, ribuan ya? Ribuan? Itu huruf maksudnya? Iya, huruf. Jadi ribuan. kayak huruf aksara Cina. Gitu. Jadi aksara Cina sama aksara Jepang itu kan sama ya. Betul. Gitu. Kalau masalah pengucapan, hafalan, ya alhamdulillah bisa gitu. Cuman yang paling susah emang kanji karena terlalu banyak gitu. Jadi kita diwajibkan untuk mengetahui itu ribuan itu harus menghafal kita. Iya betul. Wah, susah banget teman-teman di rumah. Bayangin kalian aja buat bahasa Inggris nih contohnya aja udah susah banget, apalagi Maula Sensei yang harus bisa menghafal huruf kanji itu, sedangkan huruf kanji itu ada ribuan loh teman-teman. Pastinya itu butuh waktu yang lama, belajar yang serius, butuh beberapa kali latihan ya kan Maula Sensei? Ya mungkin ratusan kali ya. Ratusan kali, udah bukan seminggu
2 minggu lagi tapi ratusan kali. Kalau boleh tahu berarti Bu Maula Sensei ini mengikuti sastra Jepang ini kira-kira berapa lama prosesnya? Ya, kuliah 4 tahun. 4 tahun lulus ya. Betul 4 tahun ya teman-teman. 4 tahun memperdalam mengenai Jepang semuanya itu. Tapi sebelumnya apa aja tuh kira-kira yang dipelajari tuh mengenai semua negara Jepang atau kayak pembelajaran seperti bahasa Indonesia layaknya? Semuanya, karena kan saya dari sastra ya, gitu. Berarti kan belajar tentang sastranya itu sendiri, sastra Jepangnya, puisi Jepang, linguistik Jepang, pokoknya semua tentang Jepang dipelajari, menyeluruh. Susah banget ya pasti, udah lama, udah pusing. Tapi tuh ada gurunya tuh dari Jepang, ada. Kebetulan ada. Wah keren banget itu pasti ya Bu Maula Sensei. Itu tangan dulu dong. Nah, 4 tahun Bu Maula mengulik tentang Jepang. Kalau menurut Bu Maula nih, apa sih tanggapan Bu Maula tentang negara Jepang nih? Oke, kalau menurut saya negara Jepang itu ya seperti yang kalian tahu ya, negara Jepang kan sudah negara maju, kemudian kotanya juga bersih, betul gitu. Ya. Kotanya bersih, tertib, itu yang paling saya suka tuh itu, tertib dan bersih itu. Apalagi kayak teman-teman suka nggak sih ngeliat di sosial media nih di selokannya tuh ditaruh ikan-ikan tuh. Bu Maula Sensei tahu juga nggak itu? Iya. Saya pernah pernah tahu gitu. Jadi ada di beberapa daerah tuh emang karena airnya sangat bersih gitu sehingga masyarakatnya di situ ditaruhin ikan tuh gitu. Betul. Keren banget ya, orang-orang di sana tuh kayak emang tertib, terus menjaga kebersihan sekali, menyayangi lingkungan banget teman-teman. Aku sih berharap di Indonesia cepat atau lambat akan bisa juga kayak gitu ya, bisa taruh-taruh ikan di selokan. Apalagi selokannya di Indonesia tuh, ayo dong teman-teman di rumah dibersihkan supaya kita bisa mendapatkan lingkungan yang lebih nyaman lagi teman-teman. Nah, tapi aku mau tanya nih, Maula Sensei kira-kira udah belum ke negara Jepang? Udah pernah belum kira-kira? Alhamdulillah saya sudah pernah di tahun 2019. Wah keren banget. Itu kira-kira Bu Maula Sensei ke negara Jepang itu tujuannya untuk apa tuh? Ataukah untuk wisata? Ataukah hanya untuk ada pembelajaran khusus? Atau apa nih? Waktu itu saya ke Jepang kayak semacam pelatihan gitu ya. Pelantikan mungkin ya? Bukan pelatihan, kayak workshop gitu. Oh iya betul. Di sana tuh ngapain aja tuh? Kita belajar atau mengenal aja? Iya, belajar bagaimana untuk menjadi guru bahasa Jepang itu udah pasti. Kemudian belajar bahasanya, budaya langsung dari Jepangnya gitu langsung. Hebat banget, seru banget ya pastinya. Menurut Ibu seru gak di sana? Seru banget, seru. Tapi di sana tetap makan nasi bisa kita? Iya, tetap makan nasi kayak biasa. Kayak biasa, tapi Ibu kayak coba-coba makanan lain, sushi atau onigiri yang benar-benar ciri khas di sana gitu loh. Ya itu udah pasti ya, karena kan kalau kita bilang negara Jepang kan pasti ciri khasnya sushi sama onigiri. Nah itu udah pasti dicobain di sana. Enak gak Bu? Menurut Ibu rasanya sama gak sama yang di Indonesia nih? Kurang lebih sama ya. Cuman kan selera orang berbeda-beda gitu. Tapi kurang lebih enak lah rasanya. Enak. Ibu cobain mochi juga kan di Jepang tuh terkenal juga ya? Iya mochi, tapi agak sedikit beda dengan mochi yang lagi viral sekarang. Oh iya. Gitu, karena kalau mochi di sana tuh hanya putih aja gitu, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Nggak ada. Tapi nggak ada tuh yang isi kacang hijau, kacang merah itu nggak ada ya Bu ya? Ada mungkin di beberapa tempat ya. Cuma saat itu emang kebetulan Ibu cobanya yang polos. Yang polos, iya betul. Menurut Ibu nih, pas Ibu ke negara Jepang itu orang-orangnya gimana sih Bu? Kalau di kota besar, orang Jepang itu ya sibuk ya, pasti sibuk banget dia, workaholic gitu. Jadi kalau bekerja tuh sangat serius. Sangat serius ya. Tapi kalau orang-orang yang di daerah mungkin lebih sedikit lebih sedikit berinteraksi dengan orang luar, ya betul. Tapi sebelumnya di negara Jepang itu orang-orang tuh kalau misal ngobrol sama orang asing itu menggunakan bahasa Jepang juga atau mereka kadang-kadang menggunakan bahasa Inggris nih Bu kira-kira? Nah ini mungkin sama aja seperti orang Indonesia ya. Kalau orang tersebut bisa bahasa Inggris,
mungkin dia mau diajak ngobrol Bahasa Inggris. Tapi ketika orang Jepang tahu kalau kita bisa berbahasa Jepang, dia akan lebih senang, akan lebih welcome. Oh kayak pasti orang Jepang tuh wih hebat nih, Iya, orang dari hebat, luar iya, bisa betul. bahasa Jepang karena Iya. Jepang itu nggak mudah ya Iya, kan. betul. Tapi nih bentar lagi kita bakal ada besar ya. Kak. Iya, betul. Dengar-dengar ada gestar ya. Cantik, putih, imut, bermesin. Tapi sebelum kalian tahu siapa gue starnya, kita break dulu ya teman-teman. Buat teman-teman di rumah, jangan kemana-mana ya, tetap di Seana seputar Buana. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Seana seputar Buana. Nah, di segmen kali ini kalian udah tahu kan kita kedatangan siapa nih? Ohayo gozaimasu sensei. Ohayo gozaimasu. Boleh diperkenalkan namanya? Naoko. Nah, gue star kali ini bernama Naoko Sensei. Naoko Sensei ini adalah asistennya Bu Maula untuk mengajar di SMK Indo Cibinong, betul? Iya, betul. Betul. Jadi Naoko Sensei ini jauh-jauh datang dari Jepang untuk membantu kita mengajar, untuk membantu Bu Maula mengajar bahasa Jepang, benar? Ya, betul. Naoko Sensei tinggal di mana di Jepang? Di Tokyo. Di Tokyo. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun di Tokyo. Berarti lahir di Tokyo juga ya, Bu Maula? Saya berasal dari kota Hyogo. Oh, berasal dari kota Hyogo. Dan Dekat Osaka. Dekat Osaka, tapi stay 5 tahun di Tokyo, teman-teman. Menurut Sensei Naoko, gimana first impressionnya waktu datang ke Indonesia? Ya, orang-orangnya baik, lebih ramah daripada orang Jepang. Orang-orangnya baik dan lebih ramah dari orang-orang Jepang ya. Terus juga kalau boleh tahu, Naoko Sensei kesini tuh sendiri atau memiliki teman-teman lainnya? Ya, teman-teman termasuk saya 40 orang Jepang. Oh, jadi Naoko Sensei datang dari Jepang itu nggak cuma sendiri teman-teman, melainkan Naoko Sensei ke Indonesia bersama 40 rekan teman-temannya yang tersebar di Indonesia. Dan salah satunya Naoko Sensei yang mengajar di sekolah SMKN Negeri 2 Cibinong. Tepuk tangan dulu dong. Naoko Sensei, boleh nggak ajarin aku ngomong bahasa Jepang sedikit aja? Mengajar. Iya, Nihongo no kotoba. Favorit saya yabai. Yabai. Yabai Iya, itu apa? jadi ada kata-kata yabai. Yabai itu artinya apa tuh? Bisa berbagai macam makna ya, tergantung konteksnya. Seperti apa contohnya? Terlambat, yabai. Oh, gitu, kayak mungkin kalau menurut Indonesia tuh kayak shock gitu ya, ya baik gitu. Oh, paham. Jadi ada arti negatif dan arti positif. Gitu. Bener, kayak lucu banget ya baik gitu kah Bu? Atau Bisa. gitu, teman-teman. Teman-teman bisa nggak ngomong ya baik? Coba dong, pengen dengar. Nah, jadi yabai itu kadang-kadang bisa mengartikan hal negatif atau hal positif, teman-teman. Kayak kalau di Indonesia tuh kayak anjay, kayak gitu. Kayak aduh, telat nih, teman-teman. Nah, yabai. Nah, gitu. Ya mungkin sama ya tadi ya kan, karena anak zaman sekarang kan lagi itu banget ya bahasa-bahasa gitu. Mungkin bisa diartikan seperti itu ya. Coba aku boleh nggak pengen dengar Maula Sensei sama Naoko Sensei bercakap bahasa Jepang, sekalian ajarin aku sedikit-sedikit nih. Sekarang. Kaiwa. Nano kaiwa desu ka? Itsumo. Osusume no warun. Yoku Maura sensei wa restoran ni tsurete itte kuremasu. Susah banget, teman-teman. Ada yang ngerti nggak di rumah? Apa itu Bu artinya? Oke, jadi barusan kata Naoko Sensei, saya gitu, Maula Sensei sering memberikan rekomendasi warung-warung yang enak, katanya gitu. Teman-teman, abis ini kayaknya
aku pengen ada game show nih teman-teman. Tapi sebelum game show-nya dimulai, teman-teman tunggu di rumah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Seana seputar Halo teman-teman di rumah, kembali lagi bersama aku Intan Irani di Seana seputar Nah, di segmen terakhir ini aku bersama Maula Sensei dan Naoko Sensei bakal ada game show nih teman-teman. Game show-nya ini mengenai kayak nanti ada deh pokoknya rahasia, teman-teman di rumah dengerin aja ya. Nah, aku pengen tanya nih Maula Sensei sebelum kita masuk ke game. Gimana sih nih cara buka onigiri yang bener tuh? Aku nggak ngerti deh, soalnya kayak kadang-kadang masih suka sobek-sobek gitu onigirinya. Boleh diajarin sama Naoko? Oke, kita minta ajarin ya ke Naoko Sensei ya. Naoko-san, onigiri no akeru kata はい、教えてあげます。はい、わかりました。 Gimana cara buka yang baiknya? Pertama, Ini depannya ininya saja. ibu yang mana? Jangan ketawain. Oh, oke, aku dikasih yang udah kebuka nih teman-teman. Jadi caranya, Ini ya baik. oh ya baik teman-teman. Pertama ditarik yang ada warna-warnanya nih di paling atas ini teman-teman. Setelah itu ditarik sampai bawah ya. Ya. Jiwa. Oh,後ろまで。後ろ belakang. Sampai belakang. sampai belakang. Jangan buang sampah sembarangan. Dan dua Kedua, kiri. di kiri. Di Oh, Waduh. Ih, kok gak bisa? Ya, kok gini? ya baik nih. Ya baik nih. Ya baik. Teman-teman, tolongin aku. Jangan tertawa loh. Ih, kok orang-orang bisa ya? Kok pulang aku jadi kayak nasi uduk sih, teman-teman? Sedih. Ya baik deh. Wah, tepuk tangan dong. Di sini yang paling bisa itu cuma Naoko Sensei sama Maula Sensei, sedangkan punya aku. Coba boleh dicobain? Oke. Oke. Terakhir kanan. Oh, terakhir kanan juga ya? Oh. Jadi kok nggak bisa? Jadi biasanya kalau makan onigiri itu dibuka semua dari plastiknya. Oh, dari plastiknya. Iya. Berarti kadang-kadang kan di Indonesia kan suka ada yang masih setengah gini untuk pegangan ya. Sebenarnya boleh aja kalau tangannya kotor ya, kotor, takut iya. kotor gitu. Tapi biasanya dibuka dulu semuanya. Tapi di sini kita tangan udah bersih ya teman-teman, udah cuci tangan. Ayo, Makan. makan. Tapi biasanya ucapan sebelum makan tuh apa sih Bu? Tapi rumah ini nani imasu ka? Itadakimasu. Oh, hitungan ketiga kita ngomong itadakimasu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Itadakimasu. Enak? Oishi desu ka? Oishi. Oh, oishi teman-teman, artinya enak. Seret juga ya Bu ya. Di sini kita udah punya minuman matcha teman-teman. Sugoi. Oh, sugoi. Diminum boleh? Makasih. Iya, sama-sama. Kita cheers dulu dong. Cheers. Teman-teman di rumah mau nggak? Teman-teman semua mau nggak? Mau. Nah, setelah tadi kita udah buka onigiri yang baik dan benar, kita udah coba minumnya. Sekarang kita masuk ke game show-nya nih teman-teman. Penasaran nggak sih? Penasaran. Tapi sebelum itu kasih tepuk tangan dulu dong untuk kita bertiga. Nah, jadi
gamenya kita bakal opini yang dikasih teman-teman itu benar atau enggak, kita bakal kayak benar atau salah. Ibu udah ngerti kan ya? Oke, baik. Silakan diambil satu-satu. Nah, Jepang memiliki. Ini soal yang pertama boleh dibacakan dengan keras ya. Oke. Jangan lupa digunakan bahasa Jepangnya. Oke. Jepang memiliki julukan negeri matahari terbit karena berada di sebelah timur garis pantai Cina. Nihon wa Chugoku no Kaigasen no Azuma ni Ichizuru tame Hizuruku ni Toiku Nikumenu Atamakimasu. Jawabannya 1, 2, 3. Benar gak nih kira-kira teman-teman? Benar gak nih teman-teman jawabannya? Benar. Nah, karena di sini kita udah bersama orang Jepang langsung, kita tanya langsung aja yuk sebenarnya jawaban kita benar atau enggaknya. Silakan pertanyaannya dibacakan kembali. Jepang memiliki Enggak, julukan. Jepang ya kakak. Ya. Oke. Nihon wa Chugoku no Kaigasen no Azuma ni Ichizuru tame Hizuruku ni Toiku Nikunemu Omate Imasu. Nihongo? Ah, daijoubu desu. Betul tuh artinya teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, aku pengen lagi dong. Pertanyaan selanjutnya lagi dong. Yang banyak dong. Jepang memiliki banyak kuil untuk kepercayaan Shinto dan Buddha. Nihon niwa Shito to Buko Ushiko Surujinda Tasukan Arimasu. Jinja. Dalam hitungan ketiga kita jawab bersamaan ya. 1, 2, 3. Hah? Jangan ketawa. Kok salah? Jadi jawaban yang benar apa nih, Noko Sensei? Tadashi ko Taiwanan desu ka? Ya, ini betul ya. Enggak. Betul ya. Oh betul. Futsu wa Shinto wa Tera desu ne. Ya sebenarnya jinja untuk Shinto dan Tera untuk budaya. Jadi sedikit beda tapi kira-kira betul. Oh, aku salah nih teman-teman. Jadi kayaknya aku bakal belajar mengenai negara Jepang lebih jauh lagi nih. Coba dong, lagi dong. Udah salah 1 nih. Mereka udah bener 2, aku cuma bener 1 loh. Oke, soal nomor 3. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Nihon de Ichiban Takayama Iwa Kazarearu Fujisan desu. Udah mendengar kan? Dalam hitungan ketiga kita jawab bersamaan lagi ya. Teman-teman bantu hitung dong. 1, 2, 3. Sorry ya teman-teman di rumah. Kali ini aku udah bener. Soalnya udah. Lagi. Ada lagi nggak? Mau dong 1 kali lagi. Nah, Jepang merupakan salah satu negara dengan friendly match terbanyak. Nihon wa Judo Hambaiki ga Judo Hambaiki. Koku no Hito Sudes. teman-teman hitung lagi dong. Kalau nggak dihitung kita nggak mau jawab nih. 1, 2, 3. Ya, jadi di sini poin kedudukannya Bu Maula dan Naoko Sensei menjawab 3 benar dan 0 salah, sedangkan aku nggak mau Tapi setelah main game kayak gini, kalian penasaran nggak sih kepo sama baju yang dipakai sama Naoko Sensei ini? Penasaran nggak? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak ini baju apa nih? Ih, nggak ada yang tahu. Beneran nih nggak ada yang tahu nih. Ya udah nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tahu, kita bakal langsung tunjukin aja. Hai, imano fuku shokai shimasu. Hai, yukata. Yukata. Ini nama bajunya tuh yukata teman-teman. Biasanya baju yukata ini dipakai untuk acara-acara saja kah atau untuk sehari-hari nih Bu Maula? Kita tanya langsung aja ya. Langsung. Yukata wa itsu kimasu ka? Nano ibento desu ka? Seperti festival musim panas. Oh, festival musim panas teman-teman. Jadi di negara Jepang itu saat festival musim panas, orang-orang di sana itu menggunakan baju yukata. Yukata ini kenapa dipakai? Mungkin karena
muda atau emang udah dari sana ya ciri khas aja ya? Seperti Indonesia bajunya batik nih kayak aku nih teman-teman. Baju batik kan khas Indonesia. Nah, baju yukata ini khas orang Jepang ya, negara Jepang teman-teman. Selain ini yukata tuh baju untuk pria juga namanya yukata juga. Otoko no yukata wa yukata, mata wa hakama desu. Ada yukata untuk laki-laki juga. Tapi sama seperti ini. Sedikit beda, Sedikit tapi berbeda. hampir sama. Oh, tapi hampir sama. Ya, biasanya kalau yang perempuan kan lebih kayak bunga-bunga Lebih gitu. bunga-bunga. Ya, paling beda di coraknya aja. Kalau yang laki-laki biasanya lebih polos atau garis-garis. Lebih gitu. polos atau garis-garis teman-teman. Jadi yukata untuk pria dan wanita itu berbeda. Kalau untuk wanita ini lebih ada motifnya seperti bunga-bunga, seperti cewek-cewek lah imut-imut gitu. Tapi untuk yang pria itu hanya garis-garis biasa saja ya, lebih polos. Nah, aku juga masih mau tanya nih ke Naoka Sensei. Naoka Sensei itu di Jepang itu masuk sekolah tuh jam berapa sih? Kira-kira 8 atau 9. 9 pagi. Jadi Naoko Sensei itu di Jepang itu berangkat sekolah dari jam 8 atau tidak jam 9. Nah, itu kira-kira pulangnya jam berapa ya? 3 atau 4. 3 atau jam 4, lama banget teman-teman. Tapi ya sama ya, seperti di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya setelah sepulang sekolah itu orang Jepang itu eskul atau les Bu kira-kira nih? Gakkou no waru to nano yarimasu ka? Bukatsu toka, juku toka. Ya, ada bukatsu, club activity, dan Eskul ya. ya dan cram school. Ada extra school. Ya ekstra. Jadi setelah pulang sekolah itu ada ekstrakurikulernya. Jadi orang-orang di Jepang sama juga nih kayak di Indonesia. Setelah pembelajaran habis, mereka juga ada ekstrakurikuler nih teman-teman. Kalau boleh tahu Noko Sensei ekstrakurikulernya apa? Apa Ibu? Club activity. Club activity di Jepang ya, menari kah atau panahan? Ya, panahan. Oh, panahan. Jadi Naoko Sensei itu di Jepang mengikuti eskul panahan teman-teman. Aku senang banget hari ini bisa ngobrol langsung sama orang Jepang. Tapi kayaknya waktu kita udah habis nih. Nanti di lain waktu kita semoga aja bisa bertemu lagi bersama Maula Sensei dan Naoko Sensei ya teman-teman. Jangan sedih ya, kali ini kita akan tutup pertemuan kita. Buat teman-teman di rumah tetap setia ya buat menonton podcast Seana seputar Buana.